Dia bikin garis seenak jidatnya, dia bikin garis itu. Yang repot kita sekarang, ya kan? Kita mau ditabrakan sama Malaysia. Tidak mau perang, kita harus siap untuk perang. Kita tidak niat mengancam siapa, tapi selalu mereka ganggu kita. Dewan Perwakilan Rakyat Malaysia menjadi sorotan setelah dilaporkan secara terbuka mendesak Perdana Menteri Anwar Ibrahim untuk mengambil langkah yang sangat keras terhadap Indonesia. Desakan tersebut bahkan melampaui batas diplomasi normal dengan munculnya wacana ekstrem berupa kemungkinan deklarasi perang. Pernyataan ini tidak disampaikan secara tertutup, melainkan diungkapkan langsung oleh sejumlah anggota parlemen dari kubu oposisi dan disiarkan luas oleh berbagai media baik nasional maupun internasional. Pernyataan tersebut segera memicu perhatian dan reaksi luas karena dinilai melampaui kewajaran dalam praktik hubungan internasional modern. Dalam sistem demokrasi parlementer, perbedaan pandangan antara pihak oposisi dan pemerintah merupakan hal yang lazim dan bahkan menjadi bagian dari dinamika politik. Namun ketika perbedaan itu berkembang menjadi seruan terbuka untuk menyatakan perang terhadap negara lain, banyak pihak menilai langkah tersebut tidak sejalan dengan prinsip diplomasi, stabilitas kawasan, dan semangat kerjasama regional yang selama ini dijaga di Asia Tenggara. Situasi menjadi semakin sensitif ketika kelompok oposisi di Parlemen Malaysia juga mendorong pemerintah untuk mengambil langkah sepihak dengan menguasai Blok Ambalat. Wilayah perairan tersebut dikenal kaya akan sumber daya alam dan selama bertahun-tahun menjadi salah satu titik sengketa antara Indonesia dan Malaysia. Dalam pernyataannya, oposisi Malaysia menyebut kawasan itu sebagai bagian dari Laut Sulawesi yang mereka klaim berada dalam yurisdiksi Malaysia. Narasi ini menambah ketegangan karena Blok Ambalat bukan sekadar wilayah laut biasa. Kawasan tersebut memiliki nilai strategis, ekonomi, dan geopolitik yang tinggi. Sengketa Ambala telah lama menjadi isu sensitif dalam hubungan bilateral kedua negara, meskipun selama ini dikelola melalui pendekatan diplomasi dan pengamanan terbatas untuk mencegah konflik terbuka. Sejumlah pengamat politik menilai bahwa jika suara oposisi semakin mendominasi parlemen, posisi Perdana Menteri Anwar Ibrahim dapat berada dalam tekanan politik yang signifikan. Dalam sistem parlementer, tekanan tersebut berpotensi memaksa kepala pemerintahan untuk mengikuti kehendak mayoritas parlemen. Risiko terbesarnya adalah ancaman pemakzulan apabila Perdana Menteri dianggap mengabaikan aspirasi, keputusan politik yang didorong oleh parlemen. Di tengah meningkatnya tekanan tersebut, Anwar Ibrahim menyampaikan klarifikasi secara tegas. Ia menegaskan bahwa isu yang dipermasalahkan oleh oposisi, khususnya terkait dugaan penyerahan sekitar 5.000 hektar lahan di kawasan perbatasan Sabah kepada Indonesia, merupakan sebuah kesalahpahaman serius. Menurut Anwar, tidak pernah ada penyerahan wilayah kedaulatan Malaysia kepada Indonesia. Ia menjelaskan bahwa langkah yang diambil pemerintah Malaysia sejatinya merupakan proses pelurusan batas wilayah berdasarkan perjanjian historis antara Inggris dan Belanda. Perjanjian tersebut menjadi dasar penetapan batas kolonial yang kemudian diwarisi oleh negara-negara modern setelah kemerdekaan. Pelurusan batas ini menurut Anwar bertujuan memberikan kepastian hukum atas wilayah yang sejak lama telah dikelola secara administratif oleh Indonesia. Dalam pernyataannya, Anwar Ibrahim juga menyampaikan kritik keras terhadap penggunaan narasi provokatif yang tidak didukung oleh data, dokumen, hukum, maupun fakta sejarah yang valid. Ia menilai bahwa penyebaran narasi semacam itu berpotensi menyesatkan publik dan memperkeruh hubungan bilateral yang selama ini relatif stabil. Anwar menekankan pentingnya menghormati kedaulatan negara tetangga dan menjaga hubungan baik antara Malaysia dan Indonesia. Ia mengingatkan bahwa kedua negara memiliki ikatan sejarah, budaya, dan kekerabatan yang sangat kuat sebagai bangsa serumpun. Oleh karena itu, setiap perbedaan seharusnya diselesaikan melalui dialog dan mekanisme diplomasi, bukan dengan retorika konfrontatif. Meski demikian, penjelasan yang disampaikan oleh pemerintah belum sepenuhnya meredam kritik dari kalangan oposisi. Sejumlah anggota parlemen Malaysia tetap menilai bahwa klarifikasi tersebut belum memadai.
Mereka menuntut agar isu ini dibahas secara terbuka dan mendalam di Dewan Rakyat. Oposisi mendorong adanya perdebatan formal yang mencakup berbagai aspek krusial, mulai dari dasar klaim wilayah, mekanisme remediasi lahan, hingga dampak kebijakan terhadap masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan. Selain itu, mereka juga menuntut kejelasan mengenai keterkaitan antara sengketa darat atau land dispute dengan sengketa maritim atau maritime dispute yang hingga kini masih dikategorikan sebagai permasalahan perbatasan yang belum terselesaikan. Isu perbatasan darat dan laut ini memang telah lama menjadi bagian dari daftar outstanding border problems antara Indonesia dan Malaysia. Meski tidak selalu memicu konflik terbuka, persoalan tersebut kerap muncul kembali ke permukaan ketika dinamika politik domestik di salah satu negara mengalami perubahan atau tekanan. Sementara itu, dari sisi Indonesia, pemerintah menegaskan sikap yang konsisten terkait kedaulatan wilayah. Indonesia menyatakan tidak pernah berniat memprovokasi atau memperkeruh suasana, namun tetap berpegang pada prinsip mempertahankan setiap jengkal wilayahnya, baik di darat maupun di laut. Sebagai bentuk kesiapsiagaan, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dilaporkan telah mengerahkan sejumlah kekuatan ke kawasan Blok Ambalat sejak pertengahan Februari 2025. Kapal perang KRI Oswald Siahaan 354 dan KRI Ajak 653 disebut telah dikerahkan bersama pasukan elit dari Korps Marinir dan Komando Pasukan Katak atau Kopaska. Pengerahan ini dijelaskan oleh pemerintah Indonesia sebagai langkah pengamanan dan penegasan kedaulatan, bukan sebagai tindakan provokatif. Pemerintah menegaskan bahwa keberadaan unsur militer di wilayah tersebut bertujuan memastikan stabilitas dan mencegah potensi pelanggaran wilayah, bukan untuk memicu konflik bersenjata. Indonesia juga menegaskan bahwa jalur diplomasi tetap menjadi pilihan utama dalam menyelesaikan setiap perbedaan dengan negara tetangga. Namun, pemerintah menekankan bahwa kesiapan pertahanan merupakan kewajiban negara dalam menjaga kedaulatan dan melindungi kepentingan nasional. Di tengah meningkatnya eskalasi tensi politik dan menguatnya narasi konfrontatif di ruang publik, berbagai pihak dari kedua negara menyerukan pentingnya menahan diri. Banyak pengamat, akademisi, dan tokoh masyarakat berharap agar Indonesia dan Malaysia dapat kembali menempatkan dialog dan diplomasi sebagai jalan utama penyelesaian masalah. Harapan tersebut berangkat dari kesadaran bahwa hubungan Indonesia dan Malaysia tidak hanya dibangun atas dasar kepentingan politik dan ekonomi, tetapi juga atas fondasi sejarah panjang, kedekatan budaya, serta ikatan kekerabatan yang kuat di antara masyarakatnya. Konflik terbuka diyakini hanya akan membawa kerugian besar bagi kedua belah pihak dan mengancam stabilitas kawasan Asia Tenggara secara keseluruhan. Dengan latar belakang tersebut, masa depan hubungan Indonesia kini berada pada persimpangan penting. Pilihan antara retorika keras dan diplomasi rasional akan sangat menentukan arah hubungan kedua negara ke depan. Banyak pihak berharap bahwa kebijaksanaan, dialog, dan penghormatan terhadap hukum internasional akan tetap menjadi kompas utama dalam menghadapi setiap perbedaan yang muncul